CNN now confirms that the FDA has officially given the green light for the emergency use authorization. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Furkani, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat. Hari ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi COVID-19? Vaksinasi adalah cara aman, simpel, dan efektif untuk memberikan perlindungan dari berbagai penyakit sebelum terinfeksi. Dalam hal ini, vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus COVID-19. Mengapa vaksinasi itu penting? Vaksin dapat melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga orang yang tidak divaksin juga terlindungi dan dapat menekan angka penularan COVID-19. Bagaimana vaksin bekerja? Ketika divaksin, sistem imun kita bekerja dengan 3 cara: mengenali, melawan, dan mengingat. Mengenali. Sistem imun tubuh kita akan mengenali patogen yang masuk, dalam hal ini virus COVID-19. Melawan. Tubuh akan membentuk antibodi terhadap virus COVID-19. Mengingat, tubuh akan mengingat penyakit dan cara melawannya jika terinfeksi di masa yang akan datang. Vaksin COVID apa saja yang dapat beredar di Indonesia? Menurut Kemenkes, ada 6 jenis vaksin COVID yang dapat beredar di Indonesia yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Ltd. Apakah vaksin COVID-19 ini efektif? Menurut standar WHO, angka efektivitas vaksin minimal 50%. Untuk Sinovac di Indonesia, angka efektivitasnya 65,3%. Kemudian di Turki 91,25%, di Brazil 50,4%. Untuk vaksin Pfizer 90%, kemudian untuk Moderna 95%. Dan untuk AstraZeneca 60-90%. Apa saja kandungan yang berada dalam vaksin COVID? Kandungan yang berada dalam vaksin COVID, khususnya dalam vaksin Sinovac, itu ada 4. Yang pertama, virus yang sudah dimatikan, kemudian ada aluminium hidroksida, kemudian ada larutan fosfat, dan yang terakhir ada larutan garam atau NaCl. Apakah vaksin ini aman dan halal? Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac berdasarkan hasil data uji klinik, mutu, keamanan, dan efikasi. Kemudian, apakah sudah halal? MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, yaitu suci dan halal. Jadi, tidak perlu ragu ya. Apakah vaksin COVID memiliki efek samping? Untuk vaksin Sinovac memiliki efek samping ringan sampai berat. Untuk efek samping ringan sedang, yaitu berupa kemerahan, nyeri, bengkak di daerah suntikan, hingga demam. Sekitar 0,1-1% memiliki efek samping berat, yaitu berupa nyeri kepala, kelainan kulit, dan diare. Namun, secara keseluruhan tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Apakah semua orang dapat divaksin? Tidak semua orang dapat divaksin. Persyaratan umum orang untuk divaksin yaitu berusia dari umur 18 sampai 59 tahun, kemudian yang kedua dalam kondisi sehat. Untuk detailnya, orang-orang yang tidak dapat divaksin bisa cek informasi berikut ini ya. Vaksin Sinovac tidak diberikan pada pernah terkonfirmasi positif COVID-19, Bumil dan Bu Sui, mengalami ISPA 7 hari terakhir,
serumah dengan kontak erat atau suspek atau konfirmasi dalam perawatan COVID-19, dengan riwayat alergi berat setelah vaksin COVID-19, sedang dalam terapi aktif jangka panjang untuk kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita autoimun sistemik, penderita penyakit ginjal, penderita rheumatoid arthritis, penderita penyakit pada gastrointestinal tract kronis, penderita hiper atau hipotiroid autoimun, penderita kanker, kelainan darah, imunokompromis, resipien produk darah. Beberapa kondisi khusus, jika pengukuran suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka vaksin ditunda. Jika tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90, tidak divaksin. Untuk penderita DM, jika DM tipe 2 terkontrol di mana HbA1c kurang dari 7,5%, maka divaksin. Selain itu tidak divaksin. Penderita HIV, jika CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka tidak divaksin. Jika CD4 lebih dari 200, maka divaksin. Penderita asma atau TB atau PPOK ditunda vaksin sampai kondisi terkontrol baik. Jadi sudah paham kan mengenai vaksin COVID-19? Mari kita memutus penularan COVID-19 dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan divaksin. Jangan cepat percaya dengan hoax yang beredar. Jadilah smart people yang mencari informasi berdasarkan fakta ilmiah. Setelah divaksin, tetap waspada dengan menerapkan 3M. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.